sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan kalau kita bicara tentang anak muda sama Al-Quran gitu kan, apa sih ada kolerasinya? Nah, saya mau menyampaikan dulu nih Ustaz sama Ustazah sama teman-teman semua nih. Jadi kalau kita berbicara tentang anak muda, itu kan anak muda itu adalah masa yang penuh dengan romantika kehidupan, masa yang penuh dengan harapan gitu, Kayak nonton roman picisan ya. masa yang penuh dengan masa yang penuh dengan keindahan-keindahan. Bahkan keindahan muda juga dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pikiran masih akurat, pendengaran masih cermat, muka itu glowing mengkilat, walau banyak jerawat tapi tidak gawat karena banyak obat-obat di toko terdekat. Boleh. Iyalah. Cocok. Ya, serah. Ya, lanjut. Terus. Itu ada anak muda. Ternyata kalau kita katakan anak muda itu adalah, kalau kita ibaratkan sekali lagi nih, boleh ya? Ini soalnya cocok nih jadi penulis nih. Kalau kita ibaratkan anak muda itu adalah masa yang penuh masa yang kalau kita ibaratkan sebagaimana matahari itu lagi di tengah-tengah banget. Jadi masa matahari itu lagi terang-terang banget, lagi lurus-lurus banget dengan kehidupan. Lalu bagaimana peradaban itu bisa maju gara-gara anak muda, dan sebuah negara itu juga bisa hancur gara-gara di tangan anak muda. Bukankah kita sadar bahwasanya Abbasiyah atau apa namanya lagi, dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah juga. Ya, dinasti Umayyah itu kan gara-gara kolapsi anak muda itu dipenuhi, gara-gara masa mudanya itu dipenuhi dengan duniawi gitu, tidak dengan ukhrawi. Allah, mulai nih. Terus lanjut. Gara-gara hidupnya itu penuh dengan masa duniawi, tidak penuh dengan ukhrawi. Sampai-sampai anak muda itu mereka maraknya mabuk-mabukan dalam bidang, apalagi dalam bidang sosial itu marak mabuk-mabukan, dalam bidang pemerintah juga etnis dan golongan dikedepankan gitu kan. Dalam bidang hukum juga kadang-kadang muncul tuh hukumnya itu the law of jungle to be pilot of people. Hukum rimba itu menjadi peradaban gitu. Sampai kan kalau kita tahu Umayyah itu hukum rimba menjadi peradaban, yang kaya memangsa yang miskin, yang kuat memangsa yang bodoh, kemudian yang pintar menghantam yang lemah, dan lain sebagainya. Jangan dimatiin. Dengar tuh. Itu kan masa muda tuh. Kemudian di masa muda lah yang akhirnya kalau kita di padang mahsyar, kalau kita sadar, bukan ketika kita di alam barzah, adalah pertanyaan yang terbanyak. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW kita dipertanyakan kepada diri kita, dikemanakan masa muda dipakai, kemudian apa lagi? Pokoknya paling banyak itu ditanyakan tentang masa muda gitu ya. Kemudian ada hadis lagi, satu lagi itu sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh gitu. Jadi di padang mahsyar itu nggak ada naungan selain naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu termasuk di dalamnya salah satunya adalah anak muda yang dalam hatinya itu terikat dengan Al-Qur'an. Nah, makanya tema yang akan kita sampaikan sekarang itu kan cocok banget. Itu tentang pemuda ya, Ustaz ya, sama Ustazah ya. Jadi openingnya. Nah, kalau lanjut. Nah, kalau kita masukkan anak muda dengan Al-Quran, ini bisa jadi satu kesatuan yang luar biasa dahsyat betul ini. Bukankah bagaimana kita sadar ada anak umur 12 tahun punya harapan besar bagaimana cara menaklukkan kota yang tersembunyi di balik susunan batu-batu, itu dengan cara bagaimana dia itu mempelajari Al-Quran. Loh, kita sadar dalam surah Al-Fatihah itu kan siratal ladzina an'amta alaihim, ya kan bunyinya saja. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu artinya apa? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Dilanjutkan sama Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim. Bukankah Allah itu mengatakan dalam surah alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, kita jadi lupa gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Maka Allah lanjutkan di ayat setelahnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya kan, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Ya jalan yang lurus ya orang-orang telah engkau beri nikmat sebelumnya. Artinya bagaimana? Muhammad Al-Fatih itu nggak bakal bisa menaklukkan Konstantinopel kalau dia nggak bisa mengikuti jejak langkah orang soleh terdahulu. Kalau dia nggak bisa mengikuti jejak langkah paman-pamannya terdahulu, itu nggak bakal bisa. Bahkan saya pernah baca satu
buku Muhammad Al-Fatih itu sekarangan siapa Beb namanya tuh? Siapa nggak tahu. Nah, pokoknya di belakang itu ada bukunya. Bagaimana dia belajar dari pamannya itu, ada Kemal Pasha, ada siapa lagi itu? Siapa lagi? Syahnya juga. Syahnya juga kan gitu. Itu kan artinya bahwasanya di sini kita sadar cara kita untuk mengikuti jejak langkah orang soleh terdahulu ya kita mengikuti cara kita kalau kita pengen jadi orang soleh yang ngikuti jejak langkah orang soleh terdahulu. Kalau kita pengen jadi orang yang beriman, maka kita mesti mengikuti jejak langkah soleh orang yang beriman juga. Begitu. Nah ini kalau kita tahu Al-Quran. Apa yang mau tambahin nggak? Muhammad Al-Fatih ini salah satu panutan kita di dunia Al-Quran juga, di dunia pemuda juga. Jadi kolaborasi antara pemuda dan Al-Quran sudah diimplementasikan oleh Muhammad Al-Fatih itu. Jadi kita tidak hanya pemudanya yang kita kedepankan, tapi Ahlul Qurannya juga kita kedepankan. Nah, Muhammad Al-Fatih ini Masya Allah, di usia yang sangat muda, beliau sudah menaklukkan kota Konstantinopel, yang di sejarahnya itu Masya Allah, temboknya itu luar biasa ya, sulit untuk dirobohkan. Tapi beliau menunjukkan dengan ilmunya, dengan ilmu Al-Qurannya, ya, dengan penasehat gurunya juga, nasihat-nasihat gurunya, beliau bisa menaklukkan Konstantinopel. Ya, Alhamdulillah, banyak kisah tentang pemuda dan Al-Quran ini yang kita bisa kedepankan di sini. Imam Syafi'i, sejarah Imam Syafi'i luar biasa, ya enggak? Imam Syafi'i Masya Allah juga, ya, di usia sangat muda beliau sudah hafiz Quran. 7 tahun. 7 tahun sudah hafiz Quran. Beliau Masya Allah dalam sekali, dalam satu malam itu bisa mengkhatamkan ya 2 kali Al-Quran. Nah itu luar biasa, Masya Allah. Insya Allah. Imam Syafi'i banyak. Kayak misalkan contoh dari salah satu kisah Zaid bin Sabit ya, sekretarisnya Rasulullah itu beliau itu ngafal Quran, maksudnya beliau tuh karena sekretaris ya, jadi beliau itu adalah salah satu orang yang kepercayaan Rasulullah, tangan kanannya gitu, sekretarisnya Rasulullah. Jadi karena dari keberkahan Quran itu sendiri, itu beliau itu belajar bahasa itu cuma butuh waktu seminggu satu bahasa. Kalau kita mungkin belajar bahasa seminggu 1 tahun ada ya. beberapa part Iya. karena Tapi kalau saya bisa belajar bahasa itu 1 minggu. Karena ya tadi keberkahan Al-Quran di otak mereka, di pikiran mereka itu jadi berpengaruh ke kecerdasan pikiran dan jiwa mereka gitu misalnya. Nah, terus seperti yang di pamflet tuh kan ada hadis tuh. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Jadi sesungguhnya kaum ini pengen maju, sebenarnya apa sih ininya, poin kaum Islam itu bisa maju tuh sebenarnya apa gitu kan, misalnya ya sebenarnya satu aja ya, pemudanya kembali kepada Al-Quran, umat Islamnya kembali kepada Al-Quran. Ya Allah dengan mudahnya nanti insya Allah membangkitkan umat ini dengan keberkahan Al-Quran. Tapi kalau misalkan pemudanya jauh dari Al-Quran, Masya Allah. Aja. Ya udah jauh dari Al-Quran, jangankan baca, itu maksudnya Quran itu cuma jadi pajangan doang gitu kan, di rak buku berdebu kayak gitu kan. Ya Allah bilang wa yad'u bi akharin, maksudnya Allah juga menghinakan kaum ini juga karena pemuda jauh dari Al-Quran, umat Islam juga jauh dari Al-Quran, seperti itu. Ustadz Yung di situ panas atau gimana? Kayak kegerahan terus dari tadi. Atau kondisinya lagi seru, lagi panas ini. Bismillah. Coba ada nggak ceritanya pengalaman pribadi gitu kan? Iya. Kan biasanya kita kalau kita salah ngomong soalnya kan kita nggak lihat secara nyatanya. Ustaz Aisyah mungkin mau ngomong. Iya, pengalaman nyata keberkahan Al-Quran, coba. Udah kamu aja. Ngomong lah. Ayo Ustaz Aisyah. Cepat, keluarkan Aisyah. Enggak, Bang Agama ngomong. Ngomong. Jadi kalau pengalaman pribadi itu ya, Masya Allah banget. Saya 2016 itu dari Sumatera berangkat ke Mataku gitu. Berangkat ke aku. Nah terus semua segala lanjut next guys. Next.
Aduh, panas banget. Astagfirullah. Oh my god. Astagfirullah. Cepatlah. Kan ada kipas. Bentar ya Ustaz dah. Kita nyari kipas. Oke. Orang puncak masuk panas. Aisyah, tolong Bu ngomong. Bicara lah kau. Sampai mana tadi cerita saya Ustaz? Ya tadi Dia tetap 2016. masuk 2016, kemudian masuk Darul Mataku. Iya, 2016 saya berangkat dari rumah dengan penuh keyakinan bahwasanya akan bertemu dengan orang-orang soleh. Masya Allah. Dengan bertemu dengan jodoh nggak? Tidak ada sama sekali. Waktu itu, terus kemudian Terus nggak apa-apa kan biar ini biar asik gitu kan. terus Nah, biasa kita, ya itu teman-teman yang nggak tahu Daurah Mataku itu di mana, saya mau sedikit promosi. Mataku itu ada di daerah Puncak Megabendung, itu Kampung Sirnagali, Cipendawa. Terus Nah, jadi saya dulu melewati gunung. lewati gunung, dan jadi kalau teman-teman ngikut itu agak susah jalannya. Nah, jadi sampai dengan saya selesai lah pokoknya itu 40 hari gitu, saya nambah 20 hari lagi. Setelah itu saya pulang dengan kepasrahan diri.